berdosa. Kau sudah berdosa. Fitnah Kawan, sudah berdosa kau. Tidak benar kau. Sudah berdosa kau. Enggak. Jangan begitu. Jadi begini. Sebentar. Jangan duluan tuh kau. Udah sebentar, sono dulu. Iya bukan. Salah dia tuh. Ya. Saya melihat Ruhut berbicara. Saya melihat Ruhut berbicara dengan tone tinggi. Itu marah apa acting? Bukan acting. Aku ini ada juga titisan darah Bung Karno. Ya. Jadi kalian lihat, Adrian sahabat aku aja kan bisa ngerti. Sebentar, Adrian. saya tanya dulu deh Ya. yang Anda sampaikan tadi. Pak Fuad kan sebentar. Pak Fuad, waktu itu kan Anda kan ini bicara soal Menteri Soeharto dan sebagainya. Dan posisi Anda sekarang ada di sini, Pak. Bapak setuju dengan apa yang dilakukan teman-teman? Merestui, mendukung. Ya kalau saya nggak terlalu menanggapi Pak Ruhut lah. Wong partainya aja sendiri nggak percaya dikeluarin dari pengurus, apalagi kita aja kita dengerin. Ya, gini. Jadi saya nggak mau terkena provokasi. Silakan. Ya, jadi begini. Secara konsepnya dulu ya, tentang hukum dulu sebelum jawab pertanyaan Ruhut. Kaitannya dengan hukum, yang tadi Anda sebut pasal 7A tentang pelengseran atau pemakzulan presiden, itu memang limitasinya sangat jelas. Antara lain melanggar undang-undang, korupsi, dan juga perbuatan tercela. Itu ada dekat itu. Nah, cuma mekanisme yang jadi persoalan. Tidak mungkin DPR membuat pendapat, disampaikan ke MK, kemudian MK mengadili, kembali lagi ke DPR-nya, kemudian baru sidang istimewanya untuk melengsarkan presiden. Mekanisme ini mustahil, tidak mungkin dengan dikuasainya mayoritas daripada parlemen itu. Itu fakta hukum, nggak bisa direkayasa. Tapi karena mereka sudah menguasai dan ketua sekbernya SBY, ketua hariannya dari Golkar, Abu Rizal, yang semuanya berkoalisi, nggak ada yang bisa menghantam. Jadi nggak cukup suara. Maka itulah yang disebut disfungsional parlemen, sehingga kita berpikir secara revolusioner, harus berubah itu gitu loh. Itu pikiran yang pertama. Yang kedua. Tapi parlemen seringkali berbeda loh sebenarnya. Ya tapi nggak bakal mungkin kalau udah sampai tingkat pemakzulan, tidak mungkin. Berarti harus ekstra parlementer dilakukan. Itu logikanya kenapa muncul pemikiran revolusioner ini begitu loh. Yang kedua, kata tercela ya. Bung Ruhut, semuanya Anda boleh menjilat sejilat-jilatnya silahkan ya. Oke, kita tidak menggunakan kata-kata itu. Iya nggak apa-apa. Ya oke, itu bahasa saya. Oke. Saya boleh menentang juga semaunya saya juga begitu loh. Oke. Nah, jadi dalam pengertian itu kita setara. Anda mendukung, saya tidak, gitulah kalau lebih halus. Oke. Nah, dalam pengertian itu ya, untuk konteks kata tercela harusnya sudah kena. Misalnya memberi grasi kepada narkoba. Ini tercela perbuatannya. Narkoba itu luar biasa, 50 orang tiap hari mati. Tapi kok bandar narkobanya diberi grasi. Nah, itu tercela. Kemudian tercelanya lagi, konteksnya ada TKW diperkosa di Malaysia oleh 3 polisi. Tidak ada statement pun sedikit pun dari presiden untuk memprotes kepada Malaysia. Ini juga suatu perbuatan tercela. Ya, atau melanggar etika, bisa melanggar sumpah jabatan. Karena jabatan presiden sumpahnya adalah demi Allah. Pasal 9 UUD 45 bahwa akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruhnya demi Allah. Nah, ada kata demi Allah di situ. Jadi banyak kalau diverifikasi yang sangat jelas dalam pengertian yang fakta-fakta, perbuatan tercela ini sangat banyak sekali. Oke. Itu satu. Nah, tentang Ruhut, sebentar. Ruhut, mungkin Anda nggak tahu background sebelumnya. Tahun 2004 ya, pada waktu awal Presiden SBY mau maju, saya pendukungnya Pak, pendukung saya dengan beberapa LSM, ingat saya, ya, dengan beberapa kekuatan yang ada untuk mendukungnya, sangat mendukung SBY. Dan pertama yang datang ke kantor Menko Pelkam, saya waktu itu Presiden PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Menko Polhukam. Iya Menko Polhukam. Bukan Pelkam. Salah. Menko Polhukam. Iya, oke lanjut. Menko, ya. Nah, jadi datang mengkondisikan, kemudian buat acara seminar, kita minta mendaulat SBY maju presiden. Kemudian bergulir, takdirnya SBY menang. Nah, dalam proses kampanyenya, kita kumpulkan seluruh serikat buruh, saya kumpulkan di Depok. Dengan salah satu sponsornya dari Pak Muhayat itu, yang sekarang dipersoalkan itu. Itu contoh-contoh kita lakukan. Yang ikutin waktu itu Lelono, siapa tuh Lelono? Heru. Nah,
Kemudian takdirnya menang, ya ini supaya jangan ada fitnah nih. Kita diundang, ya, diundang ke Cikeas, ya. Saya bersama Sahganda Nenggolan, boleh dicek juga, ada orang yang masih hidup. Ada Aam Sapulete juga ada. Nah berbarengan pada waktu itu ada Surya Paloh juga, ya. Ada yang bekas Jalil Yusuf. Banyak lah. Nah, Oke, intinya apa? Intinya SBY bicara. Saya baru dinyatakan menang quick count. Jadi belum bicara hal-hal lain. Ya, oleh karena itu kita tunggu nanti setelah fix. Begitu. Tapi sebelumnya ada ucapan SBY, salamin saya waktu kampanye di konteks Demokrat sama Vence Rumangkang. Dia salamin saya, Bung Egy ya, iya. Nanti kamu urus penganggurannya. Itu omongan beliau, Bos. Itu omongan beliau, ya. Boleh dikonfirmasi. Saya tulis di buku saya ini juga. Bukan omong kosong saya, karena ini sejarah, ya. Nah, jadi Maksudnya apa itu? ya nggak tahu. Ya udah, Maka kaitannya ke tenaga kerja. Oke. Nah, sebentar. Lalu jalan berikutnya kan dia jadi, ya, situasinya demikian dan juga saya sempat ketemu dengan Yusuf Kalanya, ya. Kemudian akhirnya ya takdirnya nggak jadi, bukan urusan kau atau urusan siapa. Oke. Ya, tapi hubungan dengan kau itu bisik-bisik kita di eleksi, kau sendiri yang tenanglah Bang Egy, tenanglah gini kita dukung dulu lah Bapak begini. Jangan kau pelintir. Oke, kami akan kembali sesaat lagi. Kau Sesaat fitnah lagi. di situ. Oke, karena aku teman. Kita sudah tiba di akhir perjumpaan kita. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing pembicara. Sebenarnya, silakan. Jadi baik, intinya kan begini, bahwa sebetulnya kita ini berurusan dengan pemilik sirkus, Susilo Bambang Yudhoyono, bukan dengan badut-badut sirkusnya ya. Nah, terus begini, bahwa pertama kita ingin menghentikan. Oke, nanti ditanggapi, Kita silakan. ingin menghentikan rezim korup ini, simbolnya SBY. Karena dia telah melakukan pembiaran terhadap korupsi, bahkan di kabinetnya sendiri, di partainya sendiri, dengan menurunkan standar moral pejabat publik. Jadi di seluruh dunia itu pejabat publik baru diisukan aja harus sudahnya mundur. Dan Presiden punya kewenangan untuk memundurkan menteri-menteri ini. Dia menunggu sampai tersangka. Ini kan berarti harus melevel padahal untuk menjadi tersangka kita tahu prosesnya luar biasa besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ingin menjawab soal Ruhut tadi menyebut nama Gus Dur. Rupanya pengalaman Sultan Batu Gana nggak bikin kapok dia. Jadi begini soal Gus Dur, pelengseran, kan tadi ngomongnya saya disingkirkan oleh Megawati. Bukan saya yang disingkirkan, tapi Gus Dur. Tapi persoalannya kenapa Gus Dur dilengserkan? Kan pertama karena diisukan mula-mula isu korupsi. Ada orang namanya Suwondo mengaku temannya presiden. Oke. Nah terus kita bandingkan sekarang ada Andi Malarangeng, itu 100% orangnya presiden. Kenapa tidak ada orang menganggap presiden terlibat apa enggak ya? Oke. Nah kemudian yang soal kenapa pemunduran Gus Dur ini kan sebetulnya intinya itu kesalahan dari Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu Menko Polhukam itu ditunjuk menjadi ketua crisis center untuk meredam, untuk jadi jembatan antara istana dengan parlemen, tapi dia tidak menjalankan tugasnya, malah bermain-main dengan orang-orang parlemen. Kemudian ketika Gus Dur lengser dan dia kemudian maju menjadi wapres untuk Mega, dan tapi kalah sama Hamzah Has. Oke, udah ya Mas ya? Waktunya habis, silakan. Oke, saya hanya katakan begini. Pertama, Fuad Bawazir, ya, pantas. Hanura, kader-kadernya begini kayak Fuad. Bang Ruhut, rakyat menunggu kita di luar. Sebentar, berapa DPR kau? 17. Aku 148. Gak pernah aku jual rakyat, tapi kami bekerja terus untuk rakyat. Itu buat kau. Dan Soeharto jatuh, kaulah menteri terakhirnya. Ya, dan tadi mengenai tadi menyinggung-nyinggung Gus Dur negarawan, orang hebat. Coba kalau juru bicaranya si Poltak Raja Minyak, kurasa mantap terus. Mau siapapun yang ganggu, dia orang hebat. Tapi kau sedia aku lihat kau, ya. Jadi aku hanya bilang tadi udah disinggung, kita mengangkat revolusi. Kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Reformasi 5 tahun 3 kali kita ganti presiden. Gus Dur, Partai Golkar, Habibie, Partai Golkar pecah kongsi, ditolak pertanggungjawabannya. Habibie tadi sudah diungkap oleh juru bicaranya. Ruhut, Udah itu Ibu Mega. Aku lagi ngomong sebentar. Aku mau tanya satu, apa yang udah kau buat rakyat? Apa yang udah kau buat? Nggak ada. Kok nggak ada buat rakyat? Sebentar. Bahkan, anakku aja nggak kau akui. Anak aja nggak kau akui. Ini sudah pribadi. Sudah pribadi. Ayo, ini sudah pribadi. Ini sudah pribadi. Bentar. Apa yang kau udah buat untuk rakyat? Begini, Bang. Buat untuk rakyat. Udah, aku lagi ngomong. Ini kalau masih tentang pribadi,
Kita harus berhentikan. Kita harus berhentikan. Jelaskan, kau udah buat apa untuk rakyat? Izinkan saya berbicara. Iya. Dia tanya apa yang aku buat untuk rakyat. Ya. Dia dipilih oleh Saya rakyat. umur 28 tahun, juru bicara negara Manggala BP7 Pusat, P4. Apa saya tidak berbuat? Ya oke, ini kalau misalnya kita ngomong pribadi-pribadi nggak selesai-selesai di masalahnya. Masalah pribadi. Tapi saya mau bilang gini. Terakhir. Kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Akhirnya setelah Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Megawati. Tiga-tiga kita hormati. Tuhan terima kasih dikasih yang namanya SBY. 10 tahun dia berkuasa nantinya. Indonesia ekonominya, keamanannya, semuanya mantap. Oke. Hidup Pak SBY. Oke guys, singkat saja dan ini sum up. Jangan bicara tentang pribadi lagi lah, kita nggak punya waktu banyak nih. Ayo saya. Jadi dalam konteks hukum, saya tetap berpendapat ini satu keharusan perubahan. Kalau secara biasa-biasa tidak bisa. Makanya perlu ekstra, artinya disebut revolusi. Nah kedua, kalau dijelaskan apa yang lebih jauh, kaitan dengan kesalahan-kesalahan, secara struktur hukum yang ada, misalnya mengeluarkan Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang JPSK, yang mengcover supaya Budiono sama Sri Mulyani tidak dipidana. Dan itu dilakukan. Padahal DPR sudah mengatakan ini ada kesalahan hukum. Tapi dia melindungi namanya Budiono sama Sri Mulyani. Dan dia tidak tahu menahu uang keluar sampai 6,7 triliun. Oke, udah Itu ya. tidak benar. Oke, udah, Maka oke. Saya ingin dalam mengatakan. konteks itu Ya. harus Oke. patut dilongserkan begitu. Ya. Silakan. Ya, saya ingin mengatakan yang pertama bahwa penegakan hukum itu adalah ya penegakan hukum gitu ya, bukan opini. Kalau opini bisa silakan saja, tetapi kalau alat bukti minimal ada 2, proses hukum berlaku, itu yang pertama. Dan yang kedua, memang persoalan negeri ini, masalah kemiskinan, masalah pengangguran belum hilang, itu pasti, tetapi sudah mengalami penurunan. Pada era sebelum Pak SBY itu angka pertumbuhan kita itu cuma 5,sekian%. Pada era Pak SBY itu 6,5%. Dan kemudian saya ingin katakan bahwa di dalam barulah pada era SBY fokus kepada program pro-rakyat itu dilakukan. Oke. Itu misalnya dengan bantuan perlindungan sosial, Iya. itu ada triliunan rupiah untuk rakyat. Waktu kita habis, Bang. Klaster pemberdayaan masyarakat triliunan untuk rakyat. Terima Semua kasih. dipersembahkan untuk rakyat. Sampai di sini debat. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Alvito Dinova Gintings. Sampai jumpa.